Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa ala zalika minas syakirin wassahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, hingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu beribadah, menunaikan sholat subuh dengan telah dilaksanakan secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat serta salam mari sama-sama kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap kelak kita mendapatkan syafaat yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kami hormati juga para pengurus DKM Masjid Anas yang senantiasa memberikan fasilitas dan kesempatan kita untuk bisa beribadah di tempat yang mulia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan kembali mengingat atau menelusuri perjalanan kaum muslimin, perjalanannya Nabi Muhammad SAW dalam rangka mensiarkan agama Allah yang diridhoinya, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyimak kisahnya, yaitu berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Seperti kita ketahui bersama bahwa kaum muslimin terus bertambah banyak pengikutnya dan bertambah juga pengalamannya, hingga di tahun ke-6 Hijriah kaum muslimin yang sudah begitu banyak menginginkan untuk bisa kembali ke Mekah dalam rangka menunaikan umrah.
Namun apa yang terjadi, kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, hampir 1.400 para sahabat sama-sama berangkat menuju Makkah untuk menunaikan umroh. Akan tetapi apa yang terjadi, maka kaum muslimin pada waktu itu tidak diperkenankan oleh kaum Quraisy Makkah untuk memasuki kota Makkah dan tidak diperkenankan untuk melaksanakan umroh tersebut. Maka terjadilah satu perjanjian yang dilakukan pada saat itu, yaitu perjanjian damai antara kaum muslimin. Hal ini yang diwakili oleh Rasulullah SAW dengan kaum Quraisy Makkah. Pada waktu itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa alasan mengapa perjanjian itu harus dilakukan. Bahwasanya untuk melaksanakan umroh pada waktu itu tidak bisa dilaksanakan karena kaum Quraisy tidak menginginkannya, dan akhirnya kaum muslimin diperkenankan untuk melaksanakan umroh, tetapi di tahun berikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah, alasan-alasan yang terkait dengan terjadinya perjanjian Hudaybiyah tersebut, bahwa seperti saya sampaikan tadi di awal, pada tahun 6 Hijrah tersebut Rasulullah SAW bersama sekitar 1.400 sahabat berniat pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Mereka membawa niat damai dan tidak membawa persenjataan apapun. Mereka hanya membawa perlengkapan untuk perjalanan dan membawa hewan kurban. Namun kaum Quraisy menghalanginya karena menganggap mereka, kaum Quraisy, bahwa kaum muslimin menjadi ancaman buat mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang damai. Rasulullah SAW menunjukkan kepada kaum Quraisy dan dunia umumnya bahwa Islam adalah agama yang damai, bukan agama yang mencari konflik. Maka dengan perjanjian ini Rasulullah SAW menunjukkan kesediaannya untuk berdialog dan menyelesaikan persoalan ini dengan secara damai. Hal ini juga melatar belakangi menguranginya ketegangan dengan kaum Quraisy, bahwa kita ketahui sebelum-sebelumnya atau waktu-waktu yang lalu terjadi banyak peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Seperti juga kita ketahui ada perang Badar, perang Uhud. Maka perjanjian Hudaybiyah menjadi kesempatan untuk meredakan ketegangan tersebut dan memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk hidup tanpa peperangan. Lebih jauh dari itu,
juga perjanjian ini membuka peluang dakwah bagi kaum muslimin yang lebih luas. Rasulullah SAW menyadari bahwa perdamaian sementara ini akan memberi ruang untuk berdakwah lebih luas lagi. Dengan berakhirnya konflik sementara ini, umat muslim dapat menyebarkan agamanya atau ajaran Islam tanpa gangguan besar dari kaum Quraisy. Hal ini juga meliputi keseimbangan politik dan keamanan, bahwa perlu diketahui pada masa itu kaum muslimin di Madinah masih dalam posisi lemah dibandingkan dengan kaum Quraisy di Mekah. Kaum muslimin di kota Madinah seperti kita ketahui banyak kaum muhajirin yang kehidupannya masih banyak yang berkekurangan. Hal ini Rasulullah SAW mengamankan posisi umat Islam di Madinah dan mendapatkan waktu untuk memperkuat komunitas muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, apa saja isi dari perjanjian Hudaybiyah tersebut? Pertama adalah gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum muslim dengan kaum Quraisy. Yang kedua, kaum muslimin harus kembali ke Madinah dan tidak melaksanakan umroh tahun itu, maksudnya tahun 6 Hijrah tadi, tetapi dibolehkan melakukannya pada tahun berikutnya. Yang ketiga, jika ada pihak dari Quraisy yang pindah ke Madinah tanpa izin walinya atau keluarganya, harus dikembalikan ke Mekah. Akan tetapi sebaliknya, jika ada muslim yang kembali ke Mekah, tidak harus dikembalikan. Yang keempat, kedua belah pihak bebas untuk menjalin aliansi dengan suku-suku lain tanpa intervensi dari pihak lawan. Jadi dalam perjanjian ini jelas banyak menguntungkan kaum Quraisy secara kasat mata ya, atau kita melihat mungkin sepandangan bahwa lebih banyak memihak perjanjian ini kepada kaum Quraisy. Akan tetapi walaupun para sahabat mendesak Rasulullah untuk merubah perjanjian ini, tetapi Rasulullah tetap berpendirian untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai yang disebutkan tadi. Seperti halnya juga dalam poin 3, jika ada pihak dari Quraisy yang pindah ke Madinah tanpa izin walinya, harus dikembalikan ke Mekah. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada orang Quraisy yang masuk Islam sesungguhnya untuk memperkuat kaum muslimin di Madinah. Tetapi kalau ada orang Madinah yang mau kembali ke Mekah atau menjadi ke kelompoknya atau ke kabilah Quraisy, ini silahkan saja. Ini menunjukkan bahwa kalau orang muslim mau kembali ke Mekah berkumpul dengan keluarganya, berarti memeluk agama nenek moyangnya, justru kaum Quraisy sangat senang. Jamaah yang dirahmati Allah, hikmah dari perjanjian Hudaybiyah ini
meskipun tampaknya merugikan umat muslim pada awalnya, perjanjian ini ternyata membawa banyak hikmah di dalamnya. Di antaranya bahwa hal ini memberikan waktu untuk memperkuat umat Islam. Yang kita ketahui bahwa di Madinah memang kondisinya masih sangat lemah dibandingkan dengan kaum Quraisy yang ada di kota Mekah tadi. Kemudian memungkinkan dakwah Islam menyebar lebih luas ke wilayah Arab lainnya. Jadi jangan tidak terganggunya, tidak banyak kerintangan kaum muslimin untuk berdakwah di sekitar wilayah Arab lainnya, di wilayah-wilayah atau kabilah-kabilah lain selain Quraisy, maka tidak ada lagi larangan dan tidak ada lagi gangguan. Juga menunjukkan komitmen Rasulullah SAW terhadap perdamaian yang menarik simpatik banyak pihak. Dengan hal ini maka banyak pihak-pihak lain melihat atau mendengar bahwa Islam adalah agama yang damai. Kemudian membuktikan kejujuran dan keteguhan Rasulullah SAW sehingga banyak orang yang akhirnya memeluk agama Islam. Perjanjian ini pula lah menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam yang akhirnya membawa kemenangan besar, yaitu membebaskan kota Mekah atau yang disebut dengan Futuh Mekah. Ini terjadi 2 tahun kemudian. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah perjanjian Hudaybiyah ditetapkan, sebagaimana yang disampaikan tadi, banyak hal yang memungkinkan umat Islam bisa bebas dalam berdakwah, menyebarkan agamanya. Maka aktivitas apa saja yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin setelah terjadinya perjanjian ini? Kaum muslimin tidak hanya berfokus lagi pada kegiatan dakwah dan penguatan komunitas, tapi juga melakukan berbagai aktivitas seperti militer yang strategis. Meskipun terikat dalam perjanjian damai dengan kaum Quraisy, mereka tetap aktif dalam memperluas pengaruh Islam dan melindungi umat dari ancaman lain. Yang kita ketahui bahwa di internal Madinah dan sekitarnya masih banyak ancaman-ancaman atau gangguan-gangguan yang selalu merepotkan kaum muslimin di kota Madinah. Apa saja yang dilakukan oleh kaum muslimin setelah perjanjian Hudaybiyah ini? Antara lain melakukan ekspedisi dan pengamanan wilayah. Rasulullah SAW mengirimkan beberapa ekspedisi militer kecil ke wilayah-wilayah di sekitar kota Madinah. Pertama-tama mengamankan jalur perdagangan dan khalifah muslimin. Ini mengingat pentingnya jalur perdagangan yang selama ini menjadi target serangan musuh yang berada di sekitar perjalanan tersebut.
Kemudian melindungi perbatasan Madinah dari ancaman suku-suku Arab yang selalu memusuhi kaum muslimin. Hal lain juga menunjukkan kekuatan kaum muslimin kepada suku-suku lain, sehingga banyak yang akhirnya memilih bersekutu dengan umat Islam. Contoh yang mungkin dapat kita ketahui setelah perjanjian Hudaybiyah ini, yaitu ekspedisi ke Khaybar pada tahun 7 Hijriah, yaitu operasi militer untuk mengalahkan kaum Yahudi di Khaybar di sekitaran kota Madinah yang sebelumnya bersekutu dengan Quraisy dalam perang Khandaq. Kemudian seperti kita ketahui pada minggu lalu yang kami sampaikan, juga melakukan perjanjian dengan suku-suku yang berada di sekitar kota Madinah. Perjanjian Hudaybiyah ini kaum muslimin menggunakan waktunya untuk membuat aliansi dengan suku-suku Arab. Rasulullah SAW dengan para sahabatnya untuk berdakwah, menjalin hubungan damai dengan suku-suku yang belum memeluk Islam di sekitar kota Madinah. Kemudian membangun kekuatan militer secara tidak langsung dengan dukungan suku-suku yang bergabung dengan kaum muslimin selama perdamaian tersebut. Juga melakukan dakwah yang lebih luas, yaitu kepada pemimpin-pemimpin dunia. Seperti kita ketahui, yang saya sampaikan minggu lalu, selain kegiatan militer ini, maka Rasulullah SAW mengirimkan surat dan para utusannya kepada para pemimpin dunia seperti Kaisar Romawi, Raja Persia, dan penguasa Mesir untuk mengajak mereka memeluk Islam. Ini adalah strategi untuk menyebarkan Islam sekaligus mengurangi ancaman dari kekuatan besar yang berada di luar kota Madinah. Juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan persiapan dalam menaklukkan Khaybar di tahun 7 Hijriah tersebut. Seperti kita ketahui, Khaybar ini adalah tempat atau di mana kaum Yahudi berkumpul melakukan banyak kekuatan-kekuatan untuk selalu mengganggu kaum muslimin. Maka penaklukan Khaybar adalah salah satu operasi militer besar setelah Hudaybiyah. Kaum Yahudi di Khaybar sebelumnya menjadi ancaman karena membantu Quraisy di dalam perang Khandaq, maka hal ini perlu diselesaikan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, kaum muslimin menguatkan posisi ekonomi muslim dengan penguasaan wilayah subur di Khaybar, memperkuat keamanan Madinah dari ancaman musuh yang berada di wilayah utara tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk melakukan penyerangan atau melakukan penumpasan
perusuh-perusuh atau pengganggu kaum muslimin yang ada di kota Khaybar tersebut, maka diperlukan pasukan militer yang kuat. Oleh karena itu, masa damai yang dimiliki oleh kaum muslimin dengan adanya perjanjian Khaybar ini, kaum muslimin bisa melaksanakan pelatihan pasukan militer untuk memperkuat pasukan kaum muslimin dalam rangka penyerangan atau menumpas perusuh-perusuh yang ada di wilayah Khaybar, juga sekaligus mempertahankan kota Madinah. Oleh karena itu, kaum muslimin juga memproduksi senjata dan peralatan-peralatan perang lainnya. Di samping melaksanakan persiapan militer yang lebih kuat, juga kaum muslimin yang selalu dipimpin atau diarahkan oleh Rasulullah SAW melakukan dakwah ke berbagai masyarakat Arab yang sebelumnya takut kepada kaum Quraisy, memanfaatkan suasana damai ini untuk menyebarkan agama Islam tanpa gangguan perang yang lebih besar, yang hasilnya banyak suku Arab dan yang masuk Islam, termasuk suku-suku sebelumnya yang netral atau mendukung kaum Quraisy untuk memerangi kaum muslimin. Akibat dari perjanjian damai ini juga menjadi kemenangan moral dan strategis, di mana meskipun tidak ada perang besar berlangsung dengan kaum Quraisy, perjanjian Hudaybiyah memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk memperluas pengaruhnya baik secara politik maupun militer, membangun aliansi suku-suku dengan yang berada di sekitar kota Madinah. Hasil aktivitas ini terlihat 2 tahun kemudian saat terjadi Fathu Mekah membebaskan kota Madinah, di mana kaum muslimin berhasil memasuki Mekah tanpa perlawanan besar, menunjukkan keberhasilan strategi Rasulullah SAW dengan menyetujuinya perjanjian Hudaybiyah tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah perjanjian Hudaybiyah ini juga ada salah satu perang yang disebut dengan perang Gobah atau perang Ziqarad. Perang Ziqarad ini dikenal juga sebagai perang yang melawan perang dengan orang-orang yang berasal dari kabilah Gotapan. Adalah salah satu ekspedisi militer kecil yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW ini, yang berlangsung sekitar tahun 6 Hijriah, yang tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 6 Hijriah. Kejadian ini tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah. Apa yang melatar belakangi dari perang tersebut, yaitu adanya serangan dari suku Gotafan. Suku Gotafan ini yang kita kenal pada terjadinya perang Khandaq, mereka menjadi kelompok yang membantu kaum Quraisy
Suku Qatafan yang dikenal sebagai musuh kaum muslimin melakukan serangan yang mendadak ke Madinah. Mereka menargetkan wilayah perbatasan Madinah yang disebut dengan wilayah di Qorad, sebuah daerah pengembalaan ternak kaum muslimin, di mana satu waktu seorang pemimpin dari suku Qatafan, Uyainah bin Hisn, memimpin kelompok menyerang peternakan milik kaum muslimin. Mereka merampas beberapa unta-unta milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka melukai seorang penjaga dari kaum muslimin yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Menghadapi terjadinya masalah tersebut dengan serangan ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap umat Islam tidak hanya datang dari Quraisy, tetapi juga datang dari suku-suku lain yang merasa terganggu dengan kaum muslimin yang berada di kota Madinah sebagai kekuatan yang baru tersebut. Jadi umat Islam ini dianggap sebagai kekuatan baru di wilayah Arab. Dengan terjadinya serangan yang dilakukan oleh kaum Qatafan ini, maka Rasulullah SAW setelah mendengar kabar ada yang dilukainya, segera memerintahkan pasukan muslimin untuk mengejar suku Qatafan tersebut. Hampir sebanyak 500 sahabat Rasulullah SAW atau pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW melakukan pengejaran, dan hal ini pimpinan juga dibantu oleh Sa'ad bin Ubadah dan Muhammad bin Maslamah. Pertempuran singkat antara kaum Qatafan tersebut dengan kaum muslimin dalam rangka mengejar kelompok perusuh yang terjadi di daerah di Qorad tersebut. Suku Qatafan mengetahui pengejaran itu lalu melarikan diri dan meninggalkan hasil rampasan unta-unta yang dibawanya. Pertempuran besar tidak terjadi, tetapi pasukan muslim berhasil merebut kembali unta-unta yang dirampas tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, ketabahan para sahabat yang kita ketahui yang terus taat dan mengikuti perintah Rasulullah SAW. Satu peristiwa penting adalah keteguhan Salamah bin Al-Aqwa, seorang sahabat yang dengan gigih mengejar musuh dan melindungi kaum muslimin. Rasulullah SAW memujinya atas keberanian Salamah ini. Hasil dari serangan atau pengejaran kaum Qatafan tersebut, terjadinya serangan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dan kaum muslimin selalu siap merespon apapun yang terjadi yang mengganggu keamanan kota Madinah. Hal ini juga menunjukkan meskipun tidak terjadi pertempuran besar, menghasilkan pasukan kaum muslim merebut kembali harta mereka, menunjukkan kekuatan dan ketangguhan kaum muslimin semakin kuat.
dan mengingatkan atau memperingatkan kepada suku Gotapan bahwa perang ini memberikan pesan kepada suku-suku Arab lainnya bahwa kaum muslimin tidak akan tinggal diam manakala terjadi serangan-serangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam di sekitar Madinah tersebut. Rasulullah SAW memuji sahabat-sahabatnya yang berperan penting dalam pertempuran ini, khususnya yang dilakukan oleh Salamah bin Al-Aqwa tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, kejadian di Jiqarah tersebut, wilayah pinggiran kota Madinah tadi, yang terjadi dilakukan oleh kaum Gotapan, juga menjadi pelajaran bahwa kaum muslimin merespon cepat dalam menghadapi segala ancaman yang terjadi. Rasulullah SAW menunjukkan kepemimpinan yang cepat dan tegas dalam merespon ancaman sehingga serangan terhadap umat Islam tidak berkembang dan menjadi ancaman yang besar terus-menerus. Kekompakan kaum muslimin juga menunjukkan bahwa kaum muslimin bersatu untuk melindungi hak dan keamanan mereka. Ini adalah kekuatan dan kebersamaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Berikutnya adalah pentingnya juga kesiapan kekuatan militer. Perang ini juga mengajarkan kaum muslimin harus selalu siap dalam menghadapi ancaman kapan saja, bahkan dalam kondisi damai seperti apapun, karena ancaman selalu akan datang tanpa sepengetahuan. Walaupun telah terjadi perjanjian Hudaybiyah atau perjanjian damai dengan suku-suku lain, khususnya suku Quraisy yang terus menghembuskan peperangan atau menginginkan umat Islam ini semakin lemah dan bahkan tidak ada. Jamaah yang dirahmati Allah, perang Jiqarah ini adalah salah satu contoh strategi Rasulullah SAW dalam melindungi umat Islam dan menjaga kehormatan Madinah. Perang ini juga menjadi pengingat bagi umat Islam untuk selalu waspada terhadap musuh-musuh yang berpeluang menghancurkan atau melemahkan umat Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa dari apa yang disampaikan tadi, kita mengetahui beberapa hal yang mungkin perlu kita ingat, bahwa perjuangan untuk mencapai suatu keberhasilan ternyata tidaklah mudah dan tidaklah segampang yang kita bayangkan. Bahwa walaupun sudah dilaksanakan perjanjian damai, tapi terus musuh-musuh Islam yang dipelopori oleh kaum Quraisy terus mengganggu kaum muslimin, baik secara ekonomi maupun secara politik dan secara terang-terangan, yaitu secara militer. Ini menjadi mengingatkan kita semua di dalam perjalanan hidup kita, bahwa ujian dan cobaan itu akan terus silih berganti selama kita
masih dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ini, maka ujian dan cobaan itu akan terus, akan silih berganti berdatang menguji kita, karena kita ketahui bahwa setan adalah musuh yang nyata yang selalu mendampingi umat manusia untuk terus bergerak menjadikan kita teman-teman setan tersebut. Maka sekalipun kita melihat ada seorang yang baik-baik saja, yang bahasanya bagus-bagus, mungkin ulama dipanggilnya, akan tetapi kita jangan terkecoh. Karena apa? Karena setan itu kan ada dua. Ada setan yang berbicara, yang terang-terangan, tapi ada setan yang bisu, yang pura-pura jadi orang baik. Jadi kalau ada suatu persoalan misalkan di dalam masyarakat gitu kan, kita bertanya kepada seorang ulama, tapi ulama ini tidak bisa menyampaikan sesuatu hal yang hak dan yang batil, tapi ulama ini hanya ingin mencari selamat saja. Maka setan itu berbisik kepada ulama, selamatkan diri kamu saja, seolah-olah kamu adalah orang baik. Maka si ulama akan menyampaikan, maka umat Islam lebih baik bersabar, ya. Kita tidak perlu mengikuti atau tidak perlu ikut serta dalam satu buah persoalan, kita cari selamat, kan begitu. Nah, ini adalah setan bisu yang membisikkan kepada umat manusia, sehingga kita tidak bisa menjelaskan atau secara berdiri tegas seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin pada waktu itu. Mereka bisa melaksanakan mana yang hak dan mana yang batil, bisa menjelaskan dan bisa berani berdiri secara tegas bahwa ini adalah hak dan ini adalah batil. Saat ini kita banyak sekali tertipu atau merasa sayang kepada para ulama-ulama mungkin yang pura-pura baik, tetapi sesungguhnya hanya menyelamatkan, dan kelemahan sesungguhnya adalah kelemahan dari diri masing-masing. Mungkin kita juga termasuk di dalamnya, manakala kita diminta sebuah penjelasan atau keterangan untuk menyampaikan hal yang hak dan yang batil, kita lebih banyak melindungi diri sendiri, tapi sesungguhnya karena tidak ada keberanian. Ini menjadikan pelajaran penting buat kita semua. Sejarah yang kita bacain, kita simak ini bukan berarti hanya sekedar pengetahuan saja yang untuk diketahui menjadikan sebuah sejarah begitu saja, tetapi menjadi pelajaran penting bagi kita semua bagaimana menegakkan agama ini secara jelas, bahwa kita adalah Islam yang damai, dan kita Islam ini tidak bisa dipengaruhi untuk menjadikan orang-orang yang lemah. Ini sebenarnya yang menjadi pelajaran kita, bahwa kita dengan memahami bagaimana perjuangan Rasulullah SAW yang terus memimpin umat Islam menjadi umat yang kuat, yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan berani untuk menghadapinya sekalipun mereka harus dibunuhnya, tetapi
demi agama yang benar mereka mau dan mampu menghadapinya. Tidak jarang para sahabat Rasulullah SAW yang maju ke medan perang, walaupun secara sendiri dia menjadi perwakilan atau menjadi penyampai surat kepada kaum jahiliyah pada waktu itu, mereka berani karena satu yang mereka pegang, yaitu hal itu dilakukan semata-mata karena ingin menegakkan agama Allah. Ini barangkali yang menjadikan catatan buat kita semua, bahwa mari kita sama-sama mengingatkan diri kita masing-masing, termasuk saya sendiri. Mari kita mencoba untuk belajar bahwa kita jangan takut di dalam menegakkan kebenaran, dan kita jangan takut di dalam menyuarakan kebenaran, karena kita berjalan ini sesungguhnya menjadikan khalifah adalah akan selamat manakala kita menegakkan agama Allah ini dengan benar, dengan tidak takut kepada siapapun. Kita takut hanya satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadikan pengingat buat kita semua. Alhamdulillah, di masjid yang kita cintai ini sekarang ini telah terbentuk kelompok kajian taksin para imam yang kemarin di launching oleh ketua DKM kita. Ini menjadikan juga suatu catatan baru buat kita semua, walaupun kecil, tapi adalah sebuah perjuangan bagaimana kita bisa menjadi umat yang baik, baik secara lahir kita bisa menunjukkan muka muslimannya, tetapi secara lahir kita bisa, secara batin kita bisa melaksanakan agama ini, khususnya dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Seringkali kita merasa benar, tetapi dengan kesabaran yang kita miliki dan mau menerima koreksi dari teman-teman kita, sehingga banyak hal baru yang belum kita ketahui menjadi ketahui, yang salah selama ini menjadikan benar karena kita mau dikoreksi oleh teman kita sendiri. Saya berharap mudah-mudahan apa yang telah berjalan, walaupun baru 2 kali pertemuan tapi ya, akan tetapi ini menjadikan tonggak sejarah buat kita semua, sehingga mudah-mudahan imam-imam di kita khususnya dan diri masing-masing bisa menjadikan modal bahwa kita berbicara itu sesuai, atau membaca Al-Quran itu sesuai dengan makhrajnya, tajwidnya, dan yang penting adalah menjadikan benar berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari teman-teman lain atau bapak-bapak, saudara sekalian, silahkan. Pak Heri soalnya suka perang kemarin. Kalau nggak cerita perang, Pak Heri nanya saya, Pak Ale kapan perangnya, kan gitu. Ya, iya, ya, umat Muslim banyak menangnya. Pak itu Yuri nggak ada. Itu masalah yang perang itu tadi.
Kan perang karena diperangi kan. Nah secara itu gimana? Apa namanya? Kalau perang itu sendiri, kalau misalnya, apakah segala sesuatunya itu harus diselesaikan dengan perang? Dan kalau apabila kayak kondisi negara kita sekarang lagi krisis nih, ya kan? Krisis ekonomi lah, banyaknya korupsi dan sebagainya. Nah, kita sebagai muslim ini bagaimana mengambil sikap? Apakah perlu adanya perang? Maksudnya memenangi itu tadi, anti korupsi dan sebagainya. Selama ini saya lihat belum ada geliat dari muslim sendiri. Sekarang bagaimana caranya kita memenangi itu sebagai seorang muslim? Ya, kalau kita belajar kepada sejarah gitu kan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita bisa memilah barangkali ini termasuk di dalam musuh apa kan gitu ya. Kalau pengkhianat, nah itu musuh besar kan gitu kan. Kalau pengkhianat adalah musuh besar, penyelesaiannya maka Rasulullah SAW begitu tegas, ya kan? Yaitu ketika ada pengkhianat yang dilakukan oleh kaum Yahudi yang terjadi di kelompok yang pernah kita sampaikan bahwa hampir 600 atau 700 gitu kan ya kaum Yahudi dihukum mati karena pengkhianat. Nah, kalau terkait dengan negara misalkan pengkhianat, nah hukum Indonesia kan ada juga sesuai dengan hukum kan gitu ya. Harus seperti apa? Nah, dengan musuh-musuh yang lainnya seperti juga yang mungkin nanti kita sampaikan sebenarnya di nanti pertemuan berikutnya di Khaybar gitu kan. Khaybar ini adalah daerah subur yang dikuasai oleh kaum Yahudi. Itu mereka banyak pengkhianat-pengkhianat yang lari ke sana bersembunyi gitu. Menyusun kekuatan juga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW bahwa ini harus diselesaikan. Yang akhirnya tujuannya sebenarnya yang dulu sering kita ketahui dalam setelah perang itu ada ghanimah kan gitu kan. Ghanimah adalah rampasan perang. Rampasan perang yang mungkin nanti yang dari Khaybar itu adalah rampasan perang yang sangat besar. Yang bahwa kaum muslimin yang khususnya dari muhajirin yang dari Mekah itu kan tidak bawa apa-apa. Maka setelah perang Khaybar mereka menjadikan orang yang berkecukupan yang dulu dipinjamkan oleh orang-orang Ansor dalam rangka kehidupan mereka di Madinah, mereka mampu mengembalikan lagi gitu. Nah, berarti pelajaran kita bahwa tadi dengan kalau misalkan koruptor gitu kan ya, yang diambil hartanya, diambil kembali ya, karena itu harta negara kan gitu. Itu menjadikan insya Allah ya bisa mencukupi ekonomi bangsa ini. Mungkin para ahli ekonom bisa tahu bahwa berapa besarnya yang diambil oleh koruptor-koruptor tersebut. Sehingga sesungguhnya ada perhitungan-perhitungan dalam 1 tahun pun bisa selesai kan gitu. Kalau itu dilaksanakan. Jadi apa perlu perang? Gitu. Ya tadi perangnya Rasulullah SAW menunjukkan pada tadi perjanjian Hudaybiyah ini bahwa lebih baik damai kan gitu. Damai itu lebih baik. Islam itu sebenarnya bukan agama perang, tapi Islam itu adalah agama damai seperti yang mana ditunjukkan pada perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah menahan keinginannya untuk umroh dengan sahabat-sahabatnya, tapi dengan sabar itu maka kota Makkah justru ditaklukkan. Itu kan kesabaran.
Mungkin itu Pak. Itu namanya. Ya Pak.